tentang pengertian artikel. Isi karangannya sesuai dengan fakta yang diperoleh. Baik, saya akan melanjutkan yaitu Kenalan. Yang kedua adalah batang jurnal ataupun website di Wikipedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Dalam rangka memenuhi tugas bahasa Indonesia, kelompok kami diberi tugas menjelaskan dengan tema artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi saya yaitu tentang pengertian artikel. Artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media. Contohnya itu buletin, majalah, koran, website media sosial, dan lainnya. Ada juga yang menyebutkan arti artikel adalah suatu karangan berupa esai yang isinya menyampaikan ide-ide atau fakta-fakta secara objektif, di mana tujuannya untuk meyakinkan, membujuk, dan menghibur pembacanya. Adapun ciri-ciri artikel yang pertama yaitu mempunyai isi yang bersumber pada fakta serta bukan hanya sekedar realitas. Yang kedua, artikel berisi karya tulis yang padat, tuntas, singkat, dan jelas. Yang ketiga, merupakan hasil tulisan yang orisinal. Yang keempat, bersifat faktual, mengungkapkan berbagai data yang diketahui oleh penulis artikel tersebut. Kelima, isi karangannya sesuai dengan fakta yang diperoleh dari objek atau narasumber. Jadi bukan hanya merupakan hasil pemikiran penulisnya. Yang keenam, isi artikel tersebut dapat berupa paparan tentang biografi seseorang tokoh atau peristiwa, hasil riset, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, artikel merupakan sebuah gagasan yang menyangkut tentang kebutuhan para pembaca. Jadi ini adalah ciri-ciri artikel. saya akan melanjutkan yaitu jenis-jenis artikel. Yang pertama itu jenis artikel praktis. Artikel praktis ini lebih banyak bersifat atau menuliskan petunjuk definisi tentang cara melakukan sesuatu atau how to do it. Contohnya cara praktis menggunakan komputer, mengendarai mobil, dan jenis-jenis alat lainnya. Biasanya artikel praktis ditulis dengan menggunakan pola kronologis atau tahap demi tahap pengerjaan atau step by step. Yang kedua itu artikel ringan. Dalam menulis artikel jenis ringan ini, lazim ditemukan banyak rubrik anak-anak, remaja, wanita, dan keluarga. Artikel jenis ini lebih banyak mengulas topik bahasa yang ringan dengan cara pengerjaan yang ringan pula. Contoh artikelnya yakni 6 tips menghindari stres dalam rumah tangga, 4 cara mencegah stres menghadapi siswa yang nakal. Yang ketiga itu artikel halaman opini. Dari segi isinya, artikel ini masuk pada kelompok opini. Sifatnya terasa objektif dan sesuai dengan fakta. Biasanya artikel jenis ini ada pada halaman khusus opini bersama tajuk rencana atau editorial, pojok, kolom, dan surat pembaca. Dari segi penyajiannya, artikel opini ditulis sebanyak 2-3 halaman, kuarto dengan spasi ganda atau 2.500-5.000 karakter. Yang terpenting dari artikel ini yakni memiliki sifat yang aktual, relevan, dan tengah menjadi persoalan masyarakat. Yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel jenis ini ditulis oleh para ahli dalam bidangnya, baik di bidang pendidikan, agama, politik, pertanian, dan lain-lainnya. Salah satu tujuan utama mengapa Surat Kabar Indonesia menyediakan rubrik artikel ahli ialah guna mendekatkan pokok masalah yang mengandung pertanyaan di masyarakat. Kemudian diberikan pandangan bahwa solusinya oleh orang yang ahli di bidangnya. Sekian dari saya, mungkin saya D. Tujuan dan manfaat artikel. Yang pertama, tujuan artikel. Tujuan penulisan artikel ilmiah dimaksud bukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang, tetapi lebih mengarah pada yang ingin dicapai dalam penulisan artikel ilmiah tersebut. Tujuan dalam penulisan artikel ilmiah itu yang pertama,
mendeskripsikan cara menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan dan diteliti. Yang kedua, mendeskripsikan pembatas ruang lingkup artikel ilmiah tersebut. 2. Manfaat artikel. A. Menambah wawasan dan ilmu. Artikel jika dibaca pastinya akan menambah wawasan dan ilmu bagi pembaca. Karena itu, penulis harus memberikan informasi yang baik kepada pembaca. Informasi tersebut harus benar-benar informasi secara lengkap yang memang masih berhubungan dengan konteks yang sedang dibahas. Pembaca akan merasa lebih berterima kasih dan menghemat waktu karena keseluruhan isi dan penjelasan yang dibutuhkan telah ada pada artikel tersebut. B. Pengisi waktu luang. Ketika pembaca memiliki waktu luang, tak jarang para pembaca lebih memilih membaca artikel-artikel di internet. Kebanyakan dari mereka membaca artikel seperti: pertama, berita publik; kedua, berita olahraga; ketiga, seputar hobi; yang keempat, artikel humor, dan lain-lain. Tentunya pembaca ingin mendapatkan artikel yang berkualitas agar waktu luangnya tidak terbuang sia-sia. Ya, C. Hiburan. Para pembaca pasti akan merasakan penat dalam kegiatan sehari-hari, dan untuk mengembalikan mood tersebut, biasanya pembaca melihat website humor. Artikel humor dan gambar humor bisa membuat kita melupakan sejenak tentang kegiatan penat sehari-hari dan mulai untuk menghadapi kegiatan sehari-hari dengan mood yang baru. D. Sumber referensi tugas. Tugas-tugas adalah hal yang sering kita hadapi tidak terkecuali siapapun manusianya. Pembaca mencari materi referensi website yang pastinya sesuai dengan isi tugasnya. Biasanya para pembaca membaca jurnal-jurnal yang memang sudah jelas keasliannya, ataupun membaca website yang lain sebagai bahan tambahan. Perlu diperhatikan kepada para pembaca agar mencari referensi untuk tugas yang memang bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Bisa melihat jurnal-jurnal ataupun website di Wikipedia. Menambah minat membaca. Semakin kita banyak membaca artikel, maka secara tidak sadar sebenarnya kita juga semakin berniat untuk membaca. Tentang struktur artikel. Jadi struktur artikel ini secara umum terbagi menjadi bagian awal atau pengenalan, yang kedua adalah batang tubuh atau bagian isi, dan yang ketiga adalah bagian akhir atau penutup. Yang pertama itu bagian pengenalan. Bagian pengenalan ini adalah merupakan bagian yang menginformasikan tentang artikel tersebut. Bagian awal ini terdiri dari judul, nama penulis, dan pengantar. Kemudian yang kedua adalah bagian isi. Bagian isi merupakan bagian utama dari sebuah artikel. Isi pada sebuah artikel berupa persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang akan dibahas. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini merupakan bagian akhir dari sebuah artikel yang berisi simpulan dan dari pembahasan masalah tersebut. Pada artikel, bagian penutup hanya berupa simpulan tanpa memberikan saran. Simpulan merupakan penegasan pendirian penulis atau masalah yang dibahas sebelumnya. Itu saja. Nah, itulah tadi materi artikel yang dibawakan oleh kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.